يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa datang duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah masjid yang pondasinya adalah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang muslim pun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka hadiah bisa datang ke kota Madinah, kecuali di antara cita-cita mereka adalah bagaimana bisa beribadah di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya beribadah di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah sama nilainya dengan ibadah di tempat yang lainnya, walaupun ibadah yang dilakukan itu saja. Ibadah salat yang kita lakukan di sini tidak akan sama nilainya dengan ibadah salat yang kita lakukan di luar sana. Ibadah zakat yang kita lakukan di sini juga tidak akan pernah sama, dan yang demikian adalah karena keutamaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, dan begitu juga kota Madinah secara umum. Sehingga kita tidak akan pernah berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anugerah kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama, dan di antara salah satunya dimudahkan kita untuk masih bisa duduk dan beribadah di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Di antara salah satu sifat baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sayang kepada umatnya. Pernah suatu ketika, ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam. Karena memang di antara salah satu kewajiban yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi adalah melakukan salat malam. Salat malam itu wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak wajib bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat malam itu adalah wajib bagi Nabi dan wajib bagi sahabat Nabi di awal dakwah dikala mereka berada di kota Mekkah Al-Mukarramah. Namun kewajiban tersebut dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dikala mereka berada di Al-Madinah, kecuali untuk baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam, dan dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat yang bercerita tentang umat sebelumnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Nabi membaca umat yang bercerita tentang umat Nabi Ibrahim. Tidak ada umat Nabi Ibrahim yang beriman kepada nabinya. Padahal kita tahu Nabi Ibrahim adalah nabi yang mulia, yang disebut dengan Khalilullah. Dia berdakwah siang dan malam dengan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun tidak ada di antara umatnya yang beriman kepada nabinya. Jangankan beriman, malah mereka ingin membunuh nabinya. Dan memang itu di antara sifat orang-orang terdahulu. Yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Mereka membunuh para nabinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau umatnya sama dengan umat-umat sebelumnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca cerita tentang Nabi Isa, bagaimana umatnya, bagaimana perlakuan umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak mau umatnya sama dengan umatnya Nabi Isa alaihi salam. Sehingga dikala Nabi membaca ayat-ayat yang bercerita tentang Nabi sebelumnya, Nabi pun menangis di dalam salatnya.
menangis dengan tangisan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Dan Allah mengetahui mengapa nabinya menangis, apa alasannya, apa yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Namun Allah ingin memberitahukan kepada kita bersama ikhwatal Islam kejadian yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, apa alasannya Allah tahu, namun Allah ingin memberitahukan kepada kita. Kemudian Allah pun mengutus malaikat Jibril. Jibril datang dan bertanya kepada Nabi kita yang mulia, "Ma yubkik? Wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla ingin bertanya kepadamu karena Allah melihat engkau sedang menangis dan Allah ingin bertanya, mengapa engkau menangis?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban. Jawaban Nabi tidak lain tidak bukan adalah ummati. Artinya yang membuat Nabi kita menangis adalah memikirkan kita sebagai umatnya. Nabi tidak mau umatnya sama dengan umat-umat sebelumnya. Nabi ingin umatnya adalah umat yang terbaik. Nabi ingin umatnya adalah umat yang taat. Nabi ingin umatnya adalah umat yang patuh kepada Allah, yang taat kepada Rasulnya. Itu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam Al-Quran banyak Allah ceritakan tentang umat dan para nabinya. Banyak di antara para nabi yang dibunuh oleh umatnya. Ada di antara para nabi yang diusir oleh umatnya. Tidak ada satupun umat kecuali mereka menzalimi nabinya. Dan Nabi SAW tidak mau demikian terjadi kepada umatnya. Walaupun Nabi mendapatkan kezaliman, Nabi SAW mendapatkan perlakuan yang tidak baik, namun itu dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, lebih parah nabi-nabi sebelumnya dikala mereka tidak ada di antara umat yang beriman kepada nabinya. Nabi SAW tidak mau umatnya sama dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Sehingga Nabi menangis seolah-olah Nabi mengadu kepada Allah, "Ya Allah, jangan jadikan umatku sama dengan umat-umat sebelumnya." Kemudian Jibril datang bertanya kepada Nabi, "Ma yubkik? Apa yang membuat engkau menangis?" Maka Nabi mengatakan, "Ummati, aku selalu memikirkan umatku. Aku ingin umatku adalah umat yang terbaik." Kemudian Jibril kembali datang kepada Allah, melaporkan jawaban Nabi yang mulia. Dan Allah tahu apa jawaban Nabi. Namun Allah ingin mengungkapkan kepada kita sebagai umat Nabi, apa jawaban Nabi SAW. Kemudian Jibril datang mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya Muhammad menangis adalah karena memikirkan umatnya. Dia tidak mau umatnya sama dengan umat-umat sebelumnya." Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Jibril, datanglah kembali kepada Muhammad dan sampaikan kepadanya ucapanku ini." Maka Jibril kembali turun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk menyampaikan firman-Nya, Inna sanurdika fi ummatika wala nasu'u. Sesungguhnya kami akan membuat engkau bahagia, bangga terhadap umatmu, dan kami tidak akan pernah mengecewakan dirimu." Apa makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala tersebut yang disampaikan melalui malaikat Jibril? Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui umatnya. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya, maka umat Nabi adalah umat yang terbaik. Dan itulah di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Dan Allah akan selalu memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala saufa," dan kami akan selalu yu'tika, dan Allah akan memberikan tarda sampai engkau ridha dengannya. Fatarda yang mana dengan pemberian Allah tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ridha dan menjadi rela dengannya. Apa pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat Nabi bahagia dengannya? Allah memberikan jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan umat-umat yang lainnya. Dan di antara salah satu kebahagiaan Nabi yang luar biasa adalah hadis yang disampaikan dan yang dibawakan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala, bahwa 2/3 daripada penduduk surga itu berasal dari umat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya umat Nabi adalah umat yang terbanyak, umat yang paling banyak mengikuti nabinya, orang yang paling banyak taat kepada Allah dan paling banyak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara salah satu bentuk Allah mengabulkan dan Allah Subhanahu wa taala menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sekian lama Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dan bermunajat kepada Allah, dan yang selalu ada dalam pikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita sebagai umatnya. Dalam hadis ini ikhwatul Islam, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil.
Dan salah satu pelajaran yang paling indah, bagaimana Nabi senantiasa memikirkan umatnya. Nabi tidak bersua dengan kita, Nabi juga tidak berjumpa dengan kita, namun kita senantiasa ada di dalam jiwa dan raga baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kiranya kalau seandainya Nabi menginginkan kita untuk senantiasa mengucapkan salam dan selawat kepadanya, bukti kita selalu mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengannya ikhwatul Islam, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-bakhilu min ummati man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi, orang yang bakhil dari umatku adalah mereka yang apabila disebutkan namaku kemudian mereka tidak berselawat. Wajar Nabi menyebutkan yang demikian, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan kita dalam salatnya, dalam doanya, sampai Allah menurunkan ayat yang mulia ini, ayat yang apabila kita baca berpindah dari satu ayat kepada ayat yang lainnya, maka kita harus mengatakan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal laili idza saja. Kemudian baru kita lanjutkan ayat berikutnya. Kenapa demikian? Ayat ini adalah ayat yang luar biasa, berbeza dengan ayat-ayat yang lainnya. Maka dikala kita ingin membaca ayat, kalau seandainya kita berpindah dari satu ayat kepada ayat yang lain di dalam Al-Quran, kita baca, kita langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya dari An-Naba menuju An-Nazi'at, kita baca Bismillah wan Nazi'at. Kemudian dari An-Nazi'at pindah ke Abasa, langsung kita baca Bismillah Abasa. Kemudian begitu juga kepada surat-surat berikutnya, sampai surat Al-Balad, kemudian surat Asy-Syamsi, kemudian surat Al-Laili. Dari surat Al-Laili sampai dikala kita ingin membaca surat Ad-Duha, maka tidak langsung kita mengucapkan Bismillah wad-duha, tidak. Namun kita awali dengan kalimat Allahu Akbar, karena di situ ada nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa ikhwatul Islam? Demikianlah kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kenapa kita harus wajib mencintai Nabi dibandingkan dengan cinta kita kepada diri kita sendiri? Karena Nabi adalah orang yang paling berjasa kepada umatnya. Karena mencintai seseorang itu dengan dua cara, atau karena dua alasan. Yang pertama, kenapa kita harus cinta kepada seseorang? Bisa jadi yang pertama alasannya karena banyak sekali kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut kepada diri kita, maka kita cinta kepadanya. Kemudian yang kedua, kenapa kita mencintai seseorang? Bisa jadi orang tersebut tidak melakukan kebaikan untuk kita, namun orang tersebut adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dengan kemuliaan tersebut kita cinta kepadanya. Nah, Nabi SAW memiliki kedua-duanya. Kenapa kita mencintai Nabi? Karena Nabi orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Kemudian kenapa kita pula mencintai Nabi? Karena Nabi memiliki akhlak yang sempurna. Dua alasan untuk mencintai Nabi SAW. Kalau seandainya satu saja sudah cukup bagi kita untuk mencintai Nabi, bagaimana kalau kedua-duanya dimiliki oleh baginda Nabi yang mulia SAW? Dan di antara bentuk kecintaan tersebut ikhwatul Islam adalah jangan pernah bosan mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah SAW, terutama di hari Jumat. Sekarang hari Kamis dan malam ini adalah malam Jumat, besok adalah hari Jumat, hari di mana itu merupakan kesempatan bagi kita bersama untuk memperbanyak porsi mengucapkan selawat kepada Nabi. Bukan berarti di hari yang lainnya kita tidak mengucapkan selawat kepada Nabi, namun porsinya di hari Jumat adalah bagaimana kita senantiasa melatih lisan dan lidah kita ini. Sedikit-sedikit kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam sambil kita berjalan dari Masjid Nabawi menuju hotel. Dikala kita keluar, apa salahnya kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam? Atau dari tempat tinggal kita menuju Masjid Nabawi, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Atau besok misalnya sambil kita menunggu khatib Jumat, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, porsi untuk mengucapkan selawat kepada Nabi terutama di hari Jumat maka diperbanyaklah. Dan itu bukan hanya dikala kita berada di kota Madinah saja. Dimanapun kita berada, selama kita bertepatan dengan hari Jumat, perbanyaklah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena Nabi sendiri yang menganjurkan, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Sesungguhnya salawat yang dibacakan oleh umatku akan diantarkan kepadaku setiap hari Jumat. Dan hari Jumat tersebut masuk di dalamnya malam Jumatnya. Karena malam Jumat dan hari Jumat semuanya terhitung di hari Jumat. Artinya ikhwatul Islam, salawat kita tersebut akan diantarkan dan diperlihatkan Nabi. Dan Nabi bangga apabila melihat ternyata banyak sekali umatnya yang mengucapkan selawat kepadanya. Dan itu adalah bagian di antara bukti cinta dan rindu kita kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi
كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan kota yang dicintai oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kota Madinah di antara salah satu namanya adalah kota Al-Habibah, yaitu kota yang wajib bagi kita mencintainya. Sesuai dengan doa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi masuk ke kota Madinah, maka Nabi mengucapkan sebuah doa, Allahumma habbib ilayna al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Makkah, atau kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah al-Mukarramah. Sehingga dari hadis yang mulia ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, maka dapat kita ambil pelajaran bahwa di antara salah satu keutamaan kota Madinah wajib bagi kita mencintainya. Sehingga setiap kali Allah berikan kesempatan bagi kita untuk datang ke kota Madinah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang telah dipanjatkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habbib, ya Allah tanamkan kecintaan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar cinta kepada kota Madinah, namun ada cinta bonusnya, cinta plusnya. Habib ilaina al-Madinah, tanamkan kepada kami kecintaan terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah. Semua kita mencintai Makkah. Sebagaimana kita mencintai Makkah, kita pun wajib mencintai Madinah. Au asyad, atau tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah al-Mukarramah. Kalimat au ini ikhwatal Islam bisa jadi lebih, bisa jadi sama. Namun apabila kita melihat teks hadis doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini merupakan di antara salah satu kelebihan kota Madinah, bahwa wajib bagi kaum muslimin mencintai kota Madinah bukan hanya sekedar cinta, tapi sebagaimana mereka mencintai Makkah, dan semua orang mencintai Makkah al-Mukarramah. Makkah itu ikhwatul Islam sudah dijelaskan bagaimana keagungannya semenjak Allah menurunkan Adam ke permukaan bumi. Sehingga Makkah semua orang, semua agama apapun mereka tahu bagaimana keutamaan Makkah al-Mukarramah. Apalagi mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang beriman kepada nabinya, maka tidak ada satupun mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya kecuali ada di dalam hatinya panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua hati akan tertuju kepada Makkah al-Mukarramah. Nah, kalau seandainya demikian kecintaan kita kepada Makkah al-Mukarramah, maka demikian jugalah kecintaan kita terhadap Al-Madinah. Dan bahkan kita meminta kepada Allah au asyad, atau kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap Makkah al-Mukarramah. Kemudian ikhwatal Islam, sebelumnya kita telah menjelaskan salah satu yang membuat kita cinta terhadap kota Madinah adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah masjid yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Masjidun Ussisa 'ala Taqwa. Masjid yang pondasinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Masjid Nabawi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatal Islam banyak sekali manfaatnya. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berada di dalam Masjid Nabawi. Dan di antara salah satu kegiatan yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi adalah mengajarkan kaum muslimin tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kehidupannya telah dijelaskan oleh para ulama sejarah. Misalnya sepertiga malam terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam. Kemudian apabila tersisa seperenam terakhir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam istirahat dan berbaring, namun tidak tertidur. Sehingga sebelum masuk fajar, Nabi sallallahu alaihi wasallam istirahat. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, maka masuklah waktu fajar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan salat sunat kecuali di rumahnya. Kecuali ada berbagai macam atau ada beberapa salat sunat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi, seperti misalnya salat tarawih yang pernah dilakukan oleh Nabi 3 malam atau 4 malam, sebagaimana hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Namun rata-rata salat sunat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di dalam rumahnya. Kemudian fajar, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin. Setelah salat fajar, kemana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi duduk di dalam masjid, dan para sahabat mereka juga duduk di dalam masjid. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang duduk di dalam masjid sampai zuhur.
Nabi SAW duduk di dalam Masjid Nabawi sampai zuhur. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Untuk menerima pertanyaan dari para sahabatnya. Atau Nabi mengajarkan agama kepada para sahabatnya. Sehingga Masjid Nabawi ikhwatul Islam, terutama para sahabat Nabi. Jangan kita anggap para sahabat Nabi mereka tidak bekerja. Mereka bekerja siang dan malam. Namun mereka tidak pernah ingin absen dari halaqah Rasulullah SAW. Sebagaimana sebuah riwayat ikhwatul Islam yang dibawakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab di antara salah satu rumahnya adalah di Awali. Awali itu adalah di dekat Kuba. Abu Bakar juga ada rumah di sana. Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kuntu ana wa jarul li minal ansar." Aku memiliki salah seorang tetangga yang berasal dari Ansar. Kami tidak pernah mau absen hadir di halaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan ikhwatul Islam. Bagaimana para sahabat Nabi SAW mereka menjadi mulia. Bukan berarti mereka tidak bekerja, mereka bekerja. Mereka ada tanggung jawab, mereka juga punya keluarga. Namun mereka tidak pernah meninggalkan halaqah baginda Nabi yang mulia SAW. Nah, kalau seandainya bagaimana cara mereka menggabungkan antara bekerja dengan menghadiri majlis Nabi SAW? Umar bin Khattab menyebutkan, "Kuntu ana wa jarul li minal ansar, kunna natanawabun nuzul." Dia menyebutkan, kunna natanawabun nuzul inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu cara yang mereka lakukan, kami bergantian untuk mendatangi majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Misalnya hari ini Umar yang datang ke majelis Nabi, kemudian tetangganya bekerja. Kemudian dikala Umar pulang, maka Umar menyampaikan semua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tetangganya. Kemudian keesokan hari, Umar yang bekerja, tetangganya yang pergi kepada Nabi SAW. Kemudian semua yang disampaikan oleh Nabi SAW dan didapatkan serta dihafal oleh tetangga tersebut, maka dia sampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itulah yang selalu mereka lakukan di ikhwatul Islam. Artinya, karena memang kenapa mereka menjadi orang-orang yang mulia? Karena kemuliaan itu ikhwatul Islam tidak akan pernah kita dapatkan kecuali dengan mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala. Belajar agama Allah Azza wa Jalla bukan berarti kita harus menjadi ulama, tidak. Dan selalu kami menyebutkan, apabila ada orang belajar agama untuk jadi ulama, dia tidak akan jadi ulama. Apabila ada orang belajar agama untuk jadi ustaz, dia tidak akan jadi ustaz. Kita belajar agama adalah karena Allah Azza wa Jalla. Tujuan pertama dan yang paling utama, raf'ul jahal, untuk mengangkat kebodohan dari diri kita ini, agar kita betul-betul beribadah kepada Allah sesuai dengan yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan yang kita inginkan. Bagaimana supaya kita bisa beribadah kepada Allah, taat kepada Rasulnya, kecuali kalau kita tahu tentang agama Allah Azza wa Jalla. Artinya ya ikhwatul Islam, hadis ini menerangkan kepada kita bersama bagaimana semangatnya para sahabat menuntut ilmu, belajar kepada Nabi SAW. Apa maknanya? Berarti Nabi SAW setiap hari ada di Masjid Nabawi untuk mengajarkan para sahabatnya tentang agama Allah. Sehingga dari sinilah para ulama menyebutkan, dari pagi bahkan sampai siang sebelum qailulah, maka Nabi SAW selalu berada di dalam masjid untuk mengajarkan agama Allah Azza wa Jalla kepada para sahabatnya. Kemudian sebelum zuhur, maka di sana ada yang namanya qailulah. Qailulah itu ikhwatul Islam artinya tidur. Dan biasanya Nabi SAW tidur sebelum zuhur, kecuali di hari Jumat. Maka Nabi SAW tidurnya setelah zuhur, disebut dengan qailulah. Karena tidur di siang hari itu ada 3 namanya. Yang pertama ada namanya hailulah. Yang kedua ada namanya qailulah. Dan yang ketiga ada namanya ailulah. Hailulah itu adalah tidur di pagi hari setelah salat subuh, maka ini dilarang kaum muslimin melakukannya. Kalau betul-betul ingin tidur ikhwatul Islam, bisa jadi malam tidak tidur, maka tidurlah setelah syuruq, jangan sebelumnya, karena sebelumnya disebut dengan hailulah. Kemudian tidur di siang hari disebut dengan qailulah, dan ini dianjurkan kita tidur siang hari 15 menit, 20 menit. Maka Nabi SAW senantiasa melakukannya dan mengatakannya, qilu, hendaklah kalian tidur di siang hari, karena sesungguhnya syaitan tidak tidur di siang harinya. Kemudian yang ketiga namanya ailulah. Ailulah itu artinya adalah tidur di sore hari, disebut dengan ailulah sesuai dengan namanya, karena ailah artinya sakit. Walaupun ada beberapa hadis yang disebutkan oleh para ulama, namun tidur di sore hari itu tidak bagus, bahkan bisa mendatangkan rasa sakit di dalam tubuh kita. Itu adalah bagian macam-macam tidur yang dilakukan oleh kaum muslimin.
Nah, untuk tidur yang pertengahan disebut dengan qailulah, maka sangat dianjurkan. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya, kecuali kalau seandainya ada keadaan. Dan tidurnya Nabi SAW sebelum zuhur, kecuali di hari Jumat, maka Nabi SAW tidurnya setelah zuhur. Artinya ikhwatul Islam, itulah kegiatan Nabi SAW. Kemudian setelah zuhur, kemana Nabi SAW? Nabi berada di Masjid Nabawi lagi. Bisa jadi ada tamu yang datang ingin belajar agama Allah Azza wa Jalla, atau bisa jadi Nabi SAW ingin melihat keadaannya. Banyak, intinya Nabi senantiasa menghabiskan waktunya di Masjid Nabawi. Kemudian di asar atau setelah asar baru Nabi menghabiskan waktunya bersama keluarganya. Bisa jadi Nabi berkeliling Madinah, Nabi berjalan berdua dengan keluarganya, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian setelah maghrib Nabi SAW begitu juga. Kemudian setelah isya Nabi SAW baru tidur. Kemudian dengan tidurnya Nabi SAW, maka dengan itu pula lah mudah bagi Nabi untuk bangun malam, karena Nabi tidak pernah bercerita setelah isya. Nabi langsung tidur setelahnya, kecuali kalau seandainya ada keadaan-keadaan tertentu. Artinya ikhwatul Islam, itulah kegiatan Nabi SAW, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam Masjid Nabawi. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bagaimana banyaknya waktu yang dihabiskan oleh Nabi SAW di dalam Masjid Nabawi. Dan kemarin kita telah menyebutkan dan menyinggung sedikit bahwa Masjid Nabawi bukan hanya dilakukan untuk melaksanakan ibadah salat saja. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di dalam Masjid Rasulullah SAW. Bahkan di kota Islam kita lihat banyak sekali orang-orang yang datang ke Masjid Nabawi, padahal bisa jadi mereka bukan beragama Islam. Pernah ada suatu cerita ikhwatul Islam, namanya Sumamah. Sumamah ini berasal dari Yamamah. Nabi SAW pernah mengutus sebahagian para sahabat untuk pergi ke sebuah daerah yang bernama Yamamah. Kemudian dikala para sahabat diutus oleh Nabi SAW, maka mereka pun mendapatkan kemenangan dan pembesarnya menjadi tawanan. Dan di antara salah satu pembesar daripada orang-orang Yamamah adalah Sumamah bin Utsal. Kemudian Sumamah ini dibawa ke kota Madinah, padahal pada waktu itu dia belum lagi beragama Islam. Kemudian dikala dibawa di kota Madinah, di mana dia diletakkan oleh Nabi SAW, dia sengaja diikat di dalam Masjid Nabawi. Sehingga dari sini para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, para ulama mereka membahas apakah orang selain Muslim boleh mereka datang ke Masjid Nabawi atau tidak. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Selain Muslim, orang yang bukan Muslim, boleh tidak mereka datang ke Masjid Nabawi? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tanah haram. Kalau tanah haram berarti mereka tidak boleh masuk. Sumamah tadi, cerita Sumamah tadi bagaimana? Sumamah bukan Muslim, dia diikat di dalam Masjid Nabawi. Nah, apa jawabannya? Sudah berubah ya? Masih tetap tidak boleh? Tidak menjadi masalah. Yang mengatakan tidak boleh juga tidak menjadi masalah. Boleh atau tidak boleh? Satu-satu. Boleh atau tidak boleh? Karena ini ikhwatul Islam akan berdampak nantinya kepada agar kita tahu, agar kita sedikit membuka wawasan. Dan kami mohon maaf ikhwatul Islam, ada sebahagian mereka yang bukan Islam, mereka cinta kepada Islam dan mereka ingin mempelajari Islam. Dan kadang-kadang dengan mempelajari Islam mereka langsung datang ke pusatnya. Kalau Makkah Al-Mukarramah, iya semuanya sepakat tidak boleh selain Muslim mereka masuk ke dalamnya. Semua sepakat. Dan kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidil haram." Jangankan masuk, dekat saja mereka tidak boleh. Kalau di Makkah Al-Mukarramah, kalau di Madinah, silakan. Masih tidak boleh atau masih boleh? Boleh tapi diikat ya. Zalim kita nanti sama orang lain. Kalau dia hanya belajar maka boleh. Kalau dia tidak belajar, hanya melihat-lihat, kenapa tidak boleh? Karena tanah haram. Pertanyaannya, iya kita semua tahu bahwa Madinah adalah tanah haram. Kenapa tidak bolehnya? Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. Barakallahu fiik. Allah jaga khairan. Syukran ya. Allah subhanahu. Oh iya. Walau jawabannya masih salah ya. Baik. Ikhwatul Islam, memang terjadi perbedaan para ulama. Kalau ada orang yang non-muslim ingin datang ke Masjid Nabawi, ingin belajar agama dalam waktu yang singkat, tidak tinggal di dalamnya, maka tidak menjadi masalah.
Artinya ingin belajar agama. Karena bisa jadi dengan mereka melihat pemandangan kaum muslimin salat. Sebagaimana yang kita ceritakan ini, Sumama. Sumama dia bukan Islam. Dan Nabi SAW sengaja mengikatnya di dalam masjid. Berarti bukan apabila ada orang yang non-muslim datang ke Madinah, tidak boleh diikat ya. Tapi intinya itu karena itu adalah tawanan. Dia sebagai tawanan. Dan Nabi sengaja melakukan yang demikian. Ada faedahnya, ada hikmahnya. Nah, dikala diikat di Ikhwatul Islam, berapa lama dia diikat di dalam Masjid Nabawi? 3 hari 3 malam lamanya. Kemudian dikala dia diikat di Ikhwatul Islam, setiap kali Nabi bertemu dengannya, Nabi bertanya, "Ma indaka ya Sumama?" Bagaimana keadaanmu hai Sumama? Maka dia mengatakan, Sumama ini dia adalah pembesarnya orang-orang Yamama. Kalau kamu membunuh diriku, in taktul zadamin. Kalau engkau bunuh, engkau ketahuilah wahai Muhammad, aku ini bukan orang sembarangan. Akan banyak orang yang ingin balas dendam. Zadamin, aku ini punya darah yang berharga. Wa in tan'am ta syakir. Kalau seandainya engkau memberikan bersyukur atau engkau memaafkanku, maka engkau memaafkan orang yang pandai berterima kasih. Kalau seandainya engkau meminta harta, wahai Muhammad, aku akan berikan semuanya. Kemudian setelah mendengarkan jawaban Sumama, Nabi tidak kembali menjawab, Nabi diam. Kemudian Nabi masuk ke rumahnya. Kemudian keesokan hari, Nabi bertanya dengan pertanyaan yang sama. Jawabannya pun masih jawaban yang sama. Kemudian ke hari yang ketiga, Nabi tetap bertanya. Pertanyaan Nabi tidak lebih daripada itu. Ma indaka ya Sumama? Ma indaka ya Sumama? Bagaimana keadaanmu hai Sumama? Itu pertanyaan Nabi SAW. Dan jawabannya masih sama. Hari berikutnya Ikhwatul Islam, apa kata Nabi? Atliku Sumama. Bebaskan Sumama. Jadi Sumama ini selama 3 hari, dia selalu memperhatikan kaum muslimin. Memperhatikan bagaimana enaknya mereka salat berjamaah. Memperhatikan bagaimana indahnya bacaan Nabi SAW. Karena kita tahu Ikhwatul Islam, Nabi sengaja melakukan yang demikian. Nabi tidak memaksanya, namun Nabi mengikatnya karena dia adalah sebagai seorang tawanan. Dan dia adalah pemimpin pada waktu itu, pemimpin kaumnya. Dan Nabi sengaja mengikat di dalam Masjid Nabawi karena banyak faedah yang akan dia dapatkan di dalam Masjid Nabawi. Bukankah Nabi SAW salat di dalam Masjid Nabawi? Bukankah dia akan mendengarkan bacaan yang paling indah yang keluar dari lisan Nabi SAW? Karena kita harus tahu Ikhwatul Islam, tujuannya adalah untuk memasukkan agama agar mereka tahu apa Islam yang sebenarnya. Karena banyak di antara mereka yang bukan Islam, mereka tidak tahu Islam yang sebenarnya. Yang mereka tahu Islam itu adalah sesuatu yang keras, Islam itu seperti ini, itu yang mereka tahu. Makanya Ikhwatul Islam ada dulu, kurang lebih setelah tahun 2000-an, ada 2 orang yang berasal dari Uruba, badannya penuh dengan tato. Kemudian tiba-tiba tahun itu mereka pergi melaksanakan ibadah haji, maka dipanggil. Kenapa kalian melaksanakan ibadah haji? Kapan kalian melaksanakan atau kapan kalian masuk Islam? Mereka mengatakan baru kemarin kami masuk Islam. Kemudian apa sebabnya? Karena kami mendengarkan kalimat Islam itu adalah kalimat yang buruk-buruk saja. Kemudian kami berusaha untuk mencarinya. Ternyata Islam tidak sebagaimana yang digambarkan. Maka kami pun masuk Islam dan kami langsung datang ke tempatnya. Dan Alhamdulillah kami melihat pemandangan yang indah. Pemandangan yang tidak akan ada duanya. Salat 5 kali, 5 waktu, 5 kali sehari semalam. Kemudian kita mendengarkan bacaan imam, bacaan ayat-ayat Al-Quran. Yang apabila Al-Quran itu masuk ke dalam hati, mudah merubah kehidupannya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya Sumama atau kepada Sumama ini. Kemudian terakhir, setelah 3 hari 3 malam lamanya Sumama diikat di dalam Masjid Nabawi. Maka di saat itulah Nabi mengatakan, bebaskan Sumama. Dikala Sumama dibebaskan Ikhwatul Islam, apa yang terjadi? Dia pun keluar. Dikala dia keluar, dia pun mulai berfikir, apakah ini yang namanya Muhammad? Apakah ini agama yang dibawa oleh Muhammad SAW? Tidak ada keburukan di dalamnya, semuanya adalah kedamaian, semuanya adalah ketenangan. Masjid Nabawi adalah masjid yang penuh dengan keindahan. Beribadah di dalamnya adalah ibadah yang menambah keimanan. Itu yang dirasakan oleh Sumama. Padahal waktu itu dia belum lagi beragama Islam. Kemudian setelahnya Ikhwatul Islam, belum jauh dari Masjid Nabawi, maka terdengar ada orang yang mandi. Ternyata yang mandi itu adalah Sumama. Kemudian dia kembali datang kepada Nabi SAW sambil mengatakan, wahai Muhammad, ketahuilah tidak ada orang yang paling aku benci di dunia kecuali dirimu. Engkau adalah orang yang paling aku benci. Namun setelah 3 hari 3 malam lamanya aku berada di sini, maka mulai sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai. Kemudian dia juga mengatakan tidak ada daerah yang paling aku benci kecuali Madinah. Madinah ini adalah daerah yang paling aku tidak suka. Kemudian setelah 3 hari 3 malam lamanya, maka Madinah menjadi daerah yang paling aku cintai. Kemudian dia terakhir mengatakan tidak ada agama yang paling aku benci kecuali agamamu.
maka setelah 3 hari 3 malam lamanya agamamu adalah menjadi agama yang paling aku cintai. Dan dia pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi SAW bahagia dengannya. Kemudian Sumamah mengatakan, ya Rasulullah, perintahkan diriku, apa yang kau perintahkan? Maka Nabi SAW memerintahkan dirinya untuk melaksanakan ibadah umrah. Artinya ikhwatul Islam, ada pelajaran lain yang bisa kita ambil. Kalau ada di antara kita yang merasa dikerumuni oleh dosa dan maksiat, banyak di antara kita yang sadar, saya ini adalah orang yang banyak kesalahannya, masa lalu adalah masa lalu yang kelam. Di antara salah satu ibadah, kalau seandainya Allah berikan kemuliaan kepada kita, kemudahan, ada nikmat, ada harta, salah satu yang bisa menghapus dosa dan kemaksiatan tersebut untuk ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan ibadah umrah. Makanya Sumamah ini berpindah dari kekufuran kepada keimanan, dari kesyirikan kepada ketauhidan. Dan dia bertanya kepada Nabi SAW, apa ibadah yang engkau perintahkan diriku untuk melakukannya? Apa jawaban Nabi? Pergilah melaksanakan ibadah umrah. Kemudian dia pun akhirnya pergi melaksanakan ibadah umrah, berjalan kaki. Kemudian sampailah dia di Mekah Al-Mukarramah. Sesampainya di Mekah Al-Mukarramah, orang-orang Mekah melihatnya dia sudah masuk ke dalam agama Islam, sambil mengatakan, asabauta? Apakah engkau telah sabak? Sabak itu dulu artinya bahasanya adalah mereka yang keluar dari agama nenek moyangnya, disebut dengan sabak. Dan setiap mereka yang keluar dari agama sebelumnya, maka disebut dengan sabak, artinya kalimat arti yang tidak bagus. Apa kata Sumamah? Tidak, aku masuk ke dalam agama yang sangat indah. Kemudian orang-orang Quraisy pun memberikan ancaman dan kecaman. Apa kata Sumamah? Demi Allah, wahai kalian, orang-orang Quraisy, tidak akan pernah sampai kepada kalian gandum dan makanan dari Yamamah, karena pada waktu itu Yamamah adalah memproduksi dan mengekspor makanan-makanan untuk orang Mekah. Tidak akan pernah sampai kepada kalian makanan kecuali atas izin Nabi SAW. Apa maknanya ikhwatul Islam? Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, terutama dari masjid Rasulullah SAW, bahwa masjid Nabi SAW bukan hanya masjid yang selalu kita sebutkan, bukan hanya dilakukan salat dan hanya melaksanakan salat 5 waktu saja. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam masjid Rasulullah SAW. Dan kegiatan yang paling indah adalah dikala kita ingin mendalami agama Allah Azza wa Jalla, baik dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Begitu juga ikhwatul Islam, kalau seandainya kita kembali berkaca kepada Nabi SAW dan juga para sahabat Nabi SAW, mereka tidak hanya menjadikan Masjid Nabawi untuk melaksanakan ibadah salat saja. Iya, ibadah salat adalah tujuan utama kita karena ada pahala khusus disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga disebutkan oleh Nabi SAW. Salah satunya ikhwatul Islam, ini kisah yang kedua tentang sahabat Nabi yang mulia bernama Abu Umamah. Abu Umamah, dia adalah salah seorang sahabat Nabi yang mulia SAW. Suatu ketika dia menghadapi musibah yang sangat besar. Di antara musibah yang melanda dirinya adalah banyak hutangnya. Kemudian banyak permasalahannya. Karena kalau kita sudah banyak hutang, pasti banyak masalahnya. Karena hutang itu membuat kita tidak tidur di malam hari. Dan membuat kita takut di siang hari. Takut-takut nanti ditagih. Takut-takut nanti ada orang yang ingin meminta hutang tersebut. Apa yang dilakukan oleh Abu Umamah? Abu Umamah selalu duduk di dalam masjid Rasulullah SAW. Itu yang selalu dia lakukan. Jadi larinya kemana? Larinya ke dalam Masjid Nabawi. Dan semua kita ada masalah. Masalah hutang, masalah dengan keluarga, masalah dengan tetangga. Sebagaimana kemarin masalah Ali bin Abi Thalib kita ceritakan. Semua para sahabat Nabi larinya ke dalam Masjid Nabawi. Mereka tidak lari kemana? Ada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu adalah rumah Allah Azza wa Jalla. Dan rumah Allah di dunia banyak sekali ikhwatul Islam. Di setiap daerah kita ada rumah Allah Azza wa Jalla. Ketika kita ada masalah, kenapa kita lari kemana-mana? Kenapa kita tidak lari ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala ingin selalu memanggil hambanya. Wahai hambaku, kemana kalian? Itulah gunanya rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dunia. Rumah Allah, makanya rumah Allah, masjid tanahnya, kenapa tidak boleh menjadi milik salah seorang di antara kaum muslimin? Masjid itu ikhwatul Islam, dan tanahnya harus menjadi wakaf. Apabila ada kaum muslimin yang membangun masjid, kemudian tanahnya tidak dia wakafkan, maka tidak disebut dengan masjid Allah Azza wa Jal. Ingat itu baik-baik. Yang namanya masjid, bangunannya harus wakaf, tanahnya juga harus wakaf. Kenapa demikian? Agar semuanya menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua kaum muslimin bebas beribadah di dalamnya. Dan pantas itu disebut dengan Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dunia. Makanya tidak ada kaum muslimin kecuali tanahnya harus wakaf.
Apabila ada tanah masjid yang belum diwakafkan, wakafkan agar itu betul-betul menjadi rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah akan selalu memanggil hambanya. Kalau ada masalah di dalam keluarga, ada masalah dengan tetangga, masalah apapun, musibah, tempat lari kita adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masjid Nabawi, Abu Umamah salah satu contohnya ikhwatul Islam, dia memiliki masalah yang besar. Kemudian dia selalu duduk di dalam Masjid Nabawi. Suatu ketika Nabi memperhatikan dirinya. Kemudian Nabi pun keluar bertanya, "Ya Aba Umamah, mali arak?" Wahai Abu Umamah, aku melihatmu duduk di dalam masjid yang bukan pada waktu salat. Artinya ikhwatul Islam, sahabat ini selalu berada di dalam Masjid Nabawi walaupun itu bukan waktu salat. Apa yang dia lakukan? Mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Namun Abu Umamah, dia pada waktu itu belum tahu apa yang harus dia lakukan. Namun yang dia tahu hanya duduk di dalam masjid, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tahu apa kalimat-kalimat, dia belum tahu apa kalimat yang harus dia ucapkan. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan andil yang luar biasa kepada sahabatnya secara khusus dan juga kepada umatnya secara umum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Aba Umamah, ala adulluka ala kalimat. Maukah aku sebutkan kepadamu beberapa kata, beberapa kalimat? Idza qultahun, apabila engkau mengatakannya, azhaballahu hammak wa qada dainak." Dengan kata-kata ini, dengan kalimat ini, dengan doa ini, Allah akan hilangkan gundah gelana, masalah, musibah. Dan Allah akan melunaskan hutang-hutangmu. Dan siapa yang tidak mau? Maka apa kata Aba Umamah? "Bala ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah, aku mau. Kemudian Nabi mengatakan, "Idza asbahta wa idza ansaita." Apabila kamu berada di pagi hari, apabila kamu berada di sore hari, maka ucapkanlah, "Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajazi wal kasal wa a'udzu bika minal jubri wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal." Itulah kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Umamah. Apa kata Abu Umamah setelahnya? "Faqultuhunna." Aku pun mengucapkan kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Umamah mengatakan, tidak lebih dari 3 hari. Tidak lebih dari 3 hari. Kecuali semua permasalahan yang aku hadapi hilang semuanya. Dan hutang-hutangku pun dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya diberikan kemudahan oleh Allah untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Nah, itulah yang dilakukan oleh sahabat Abu Umamah. Kemana larinya? Ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, ke Masjid Nabawi. Dan itu bukan hanya waktu salat saja ikhwatul Islam. Dan tidak ada kaum muslimin kecuali mereka ada masalah dalam kehidupannya. Semua kita ada masalah. Tapi kemana kita larinya? Larilah ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa masjid itu bukan hanya dilakukan untuk salat saja. Apapun masalah yang menimpa kita, larilah ke sana, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, terkhusus dikala kita berada di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, momen dikala kita berada di kota Madinah adalah momen yang sangat indah. Dikala kita berusaha menghabiskan hari-hari kita di dalam Masjid Nabawi, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita lihat di dalam Masjid Nabawi adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah. Dikala kita memperhatikan orang yang beribadah, maka kita pun akan termotivasi untuk selalu dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan kembalikan lanjutkan tentang masalah tentang masalah di Masjid Nabawi ikhwatul Islam. Di awal muqaddimah tadi telah kita sebutkan bahwa beribadah di dalam Masjid Nabawi itu tidak akan pernah sama nilainya dengan kita beribadah di masjid yang lainnya. Dan ini kita akan masuk kepada keutamaan Masjid Nabawi. Beribadah di dalam Masjid Nabawi tidak akan pernah sama nilainya dengan ibadah yang kita lakukan di masjid-masjid yang lainnya. Walaupun ibadah yang kita lakukan itu saja. Salat yang kita lakukan tidak ada yang lain. Salat wajib, salat sunat muqayyad, salat sunat mutlak, semuanya sama salatnya. Salat wajib itu juga, salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3, salat isya 4, salat duha, tetap itu juga yang kita lakukan. Salat sunat syuruk itu juga yang kita lakukan. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Kita berpuasa, kita zakat, kita mengaji, kita baca Quran, kita berdoa. Ibadah yang kita lakukan di luar, itu juga ibadah yang kita lakukan di dalam Masjid Nabawi. Namun ingat ikhwatul Islam, karena kemuliaan Masjid Nabawi, kemuliaan tanah haram, keberkahan Masjid Nabawi,
maka semua ibadah yang kita lakukan di dalam Masjid Nabawi akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Semuanya tanpa terkecuali. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, bukan hanya di Masjid Nabawi. Selama kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah, apapun ibadah yang Allah mudahkan bagi kita untuk melakukannya, semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla pahalanya. Kenapa demikian Ustaz? Mana dalilnya? Madinah ini ikhwatul Islam, bukankah Madinah adalah kota yang barokah? Dan semua kaum muslimin sepakat bahwa Madinah itu adalah kota yang barokah. Apa makna barokah? Barokah itu artinya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, salah satunya adalah Imam Al-Qurtubi, kasratul khairi wa dawamu. Barokah itu ada dua kalimat, ada dua unsur di dalamnya. Yang pertama, disebut dengan barokah karena banyak kebaikannya. Madinah adalah di antara kota yang paling banyak melahirkan kebaikan. Dan yang kedua, kebaikan yang ada di dalam kalimat barokah harus selama-lamanya. Dan kita juga tahu, keberkahan dan kebaikan yang ada di kota Madinah akan ada untuk selama-lamanya sampai terjadi hari kiamat. Maka pantas Madinah disebut dengan kota barokah. Dengan itulah Nabi SAW menyebutkan di dalam doanya, wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap kota Madinah kami ini. Artinya Nabi berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan doa Nabi SAW sehingga Madinah menjadi kota yang barokah. Nah, kalau seandainya kota Madinah menjadi kota yang barokah, daerah lain tidak ada jaminan bahwa mereka adalah kota yang barokah. Iya, kita selalu berharap kepada Allah agar daerah kita, agar kota kita menjadi kota yang barokah. Tapi itu hanya sekedar doa dan harapan. Kalau kota Madinah sudah pasti barokahnya. Kenapa demikian? Doa Nabi SAW. Bahkan juga di dalam riwayat yang lain di ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan, Allahumma ja'al bil Madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Makkah Madinah adalah dua daerah yang barokah. Namun keberkahan yang ada di Madinah sesuai dengan doa Nabi, Allahumma ja'al bil Madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan keberkahan yang ada di Madinah dua kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Dan sisi ini menunjukkan kelebihan kota Madinah, bahwa Madinah itu memiliki keberkahan dua kali lipat dibandingkan dengan kota Makkah Al-Mukarramah. Dan di dalam riwayat yang lain di ikhwatul Islam, Allahumma ja'al ma'al barakati barakatain. Ya Allah, lahirkan dari satu keberkahan yang lainnya. Apa maknanya ikhwatul Islam? Madinah sudah jelas keberkahannya. Madinah juga sudah jelas keharamannya. Kalau kita berada di daerah yang tidak barokah atau yang tidak ada jaminan keberkahannya, maka semua ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ikhwatul Islam, kaum muslimin tidak ada ibadah yang mereka lakukan kecuali pasti dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu sesuai dengan janji Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Tidak ada mereka yang melakukan kebaikan, satu kebaikan, kecuali Allah lipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Ayat ini umum di mana saja, di daerah kita, di Madinah, di Mekah, di daerah yang lain, semuanya. Dimanapun kita melakukan kebaikan, minimal kebaikan tersebut dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau itu di daerah yang lain, bagaimana kiranya kalau kita melakukan kebaikan di daerah yang barokah? Bagaimana kiranya kita melakukan kebaikan di daerah tanah haram? Maka kebaikan tersebut dilipat gandakan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatul Islam, semua ibadah yang kita lakukan di tanah haram, terkhusus di kota Madinah, maka dilipat gandakan oleh Allah. Walaupun ibadahnya itu saja. Puasanya begitu saja, tapi dilipat gandakan pahalanya. Al-Quran yang kita baca itu juga, tapi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Zikir yang kita baca itu juga, doa yang kita panjatkan itu juga, salat yang kita lakukan itu juga. Namun semuanya dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena tanahnya adalah tanah haram dan tanahnya adalah tanah yang barokah. Hanya saja, berapa dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah tidak menyebutkan berapanya. Nabi juga tidak menjelaskan berapanya. Artinya sesuai dengan kadar seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, satu-satunya ibadah yang disebutkan dilipat gandakan pahalanya dan disebutkan angkanya adalah ibadah salat, dan itu pun tidak dipastikan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa riwayat ikhwatul Islam. Dan riwayat yang selalu kita bacakan adalah hadis Rasulullah yang dikeluarkan yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah. Salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Di dalam riwayat yang lain, salatun fi masjidi hadha afdal. Orang yang melakukan salat di dalam masjidku ini lebih mulia, lebih baik, lebih afdal. Itu bahasa yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Nabi menyebutkan khairun. Khairun itu artinya akhyar. Apabila disebut dengan khairun,
artinya adalah akhyar. Sebagaimana hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran. Orang yang terbaik di antara kalian, artinya yang terbaik. Bukan yang baik saja, tapi ada kalimat terbaiknya. Nah, kalimat khair itu artinya adalah akhyar, yang terbaik. Nah, di dalam hadis yang pertama Nabi menyebutkan lebih baik. Di dalam hadis yang berikutnya Nabi menyebutkan lebih mulia. Di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan lebih afdal. Nabi tidak pernah menyebutkan di dalam hadis ini, ikhwatul Islam, bahwa orang yang salat di Masjid Nabawi akan mendapatkan 1000 kali lipat. Bukan itu yang disebutkan oleh Nabi. Tapi Nabi menyebutkan lebih baik, lebih afdal. Apa maknanya? Berarti orang yang salat di Masjid Nabawi, mereka tidak mendapatkan 1000 kali lipat dibandingkan dengan salat tempat yang lainnya. Lantas berapa yang mereka dapatkan, Ustaz? Lebih baik daripada 1000. Berapa lebih baiknya? Berapa lebih afdalnya? Maka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memberikan pahala. Namun Allah dan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini, minimal seseorang yang melakukan salat di dalam Masjid Nabawi itu 1000 pahala yang akan mereka dapatkan. Itu minimalnya. Tapi maksimalnya berapa? Maksimalnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi juga tidak menutup kemungkinan, sehingga Nabi menyebutkan khairun, lebih baik daripada 1000 kali salat. Apa makna daripada lebih baik daripada 1000? Berarti bukan 1000. Kalau seandainya 1000, berarti bukan lebih baik daripada 1000. Kalimat lebih baik berarti lebih banyak daripada kata-kata 1000. Dan itulah pahala yang didapatkan oleh seseorang dikala mereka melakukan salat di dalam Masjid Nabawi. Itu kalau seandainya mereka melakukan salat sendirian. Misalnya kita masuk ke dalam Masjid Nabawi, kemudian kita salat 2 rakaat, berapa ibadah yang akan kita dapatkan? Berapa pahalanya? Dikalikan lebih baik daripada 1000. Kemudian kita salat sunat yang lainnya, dikalikan lebih baik daripada 1000. Kalau kita melakukan salat sunat atau kita melakukan salat sendirian. Tapi coba kalau seandainya kita melakukan salat berjamaah, berapa pahala yang akan kita dapatkan? Salat jemaah saja, kalau kita salat berjamaah, berapa pahalanya? 27. Di dalam riwayat yang lain 25. Itu kalau salat jemaah. 25 atau 27 dikalikan lagi dengan 1000. Artinya ikhwatul Islam, kalau kita hitung-hitungan betapa banyak pahala yang akan didapatkan bagi mereka yang beribadah di dalam Masjid Nabawi, terutama di dalam melakukan ibadah salat. Kalau seandainya salat biasa, salat sendirian, mereka mendapatkan lebih daripada 1000. Bagaimana kalau salat berjamaah, terutama salat wajib yang pahalanya 27 kali lipat atau 27 darjat? Nah, 27 ini kalikan lagi 1000 dan lebih lagi daripada 1000. Kalau itu di Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana kiranya kalau kita berada di Mekah Al-Mukarramah? 100.000 dikalikan 227 kali lipat misalnya. Artinya ya Islam, maka wajarlah, pantaslah Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang melaksanakan ibadah umrah banyak sekali bonus yang akan mereka dapatkan. Sehingga dikala kita melaksanakan ibadah umrah, kalau menurut matematika manusia, dan ini kita berbicara tentang matematika kita, hitung-hitungan kita, maka kita akan mengeluarkan uang yang banyak, kita mengorbankan waktu yang banyak, uang kita akan berkurang. Itu kalau menurut kita. Tapi kalau menurut hitungan Allah, mereka yang umrah, kemudian mereka umrah lagi, Allah berikan kepada mereka minimal 2 bonus. Bonus yang pertama yang Allah berikan, Allah akan hapuskan dosanya. Kenapa tidak dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba bayangkan, semua kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. 1 kali salat saja berapa kelipatannya? Banyak sekali ikhwatul Islam. Maka wajar bonus yang pertama diberikan oleh Allah bagi mereka yang umrah, kemudian mereka berusaha untuk umrah kembali. Makanya kalau bagi kita, ini nasihat dari kami pribadi, bagi kita yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Azza wa Jalla, dan mungkin bagi kita kembali lagi ke Mekah, maka dikala kita melakukan safar ini jangan umrah berkali-kali. Mengapa demikian? Agar kita selalu datang ke Mekah Al-Mukarramah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagi mereka yang umrah berkali-kali, itu adalah mereka yang mungkin harapan datang ke sini tidak ada lagi. Misalnya dia sudah menabung 20 tahun, kemudian diberikan rezeki oleh Allah bisa datang umrah, dia merasa kapan lagi akan aku kembali ke sini. Maka silakan lakukan. Tapi bagi kita yang dimudahkan, misalnya karena apabila kita sudah melakukan umrah berkali-kali ikhwatul Islam, tidak ada lagi semangat kita untuk menabung. Misalnya kita umrah, kemudian kita umrah, misalnya kita tinggal di Mekah 6 hari. 6 hari pula kita melakukan ibadah. Setiap hari kita umrah misalnya. Setelah kita melakukan umrah ini, tidak ada lagi semangat kita untuk datang ke tanah Makkah Al-Mukarramah, tidak ada lagi semangatnya. Tapi apabila kita melakukan umrah, kemudian kita pulang, menabung lagi, umrah lagi,
Itu adalah motivasi bagi kita bersama untuk selalu ingin kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi kita yang ada rezeki, ini nasihat dari kami pribadi ya, bagi kita yang ada rezeki, kemudian kita datang ke sini melakukan ibadah umrah, sekali perjalanan, sekali kita melakukan ibadah umrah, kemudian nanti kita menabung lagi. Kenapa demikian? Agar Allah senantiasa hapuskan dosa-dosa kita semuanya. Karena memang itu tujuannya. Dan yang kedua, bonus yang kedua disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang umrah, kemudian umrah lagi, akan dihilangkan kefakiran dari dalam kehidupannya. Artinya kalau matematika kita, hitung-hitungan kita, mereka yang umrah keluar hartanya, tapi menurut Allah Azza wa Jalla, Allah ganti semuanya di dunia sebelum Allah Subhanahu wa taala ganti di akhirat sana. Nah, sehingga apabila kita mengetahui keutamaan yang besar ini ikhwatul Islam, maka kita akan semangat. Ternyata ibadah yang mulia ini bukan ibadah sembarangan, ibadah yang bonusnya minimal 2 dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah agar dosa dihapuskan oleh Allah, dan itu adalah tujuan dan cita-cita kita semuanya. Tidak ada di antara kita yang datang ke sini kecuali ingin mengadu kepada Allah, terutama dikala kita berada di Mekkah Al-Mukarramah. Dikala kita melihat bangunan Ka'bah, keluarkan semua isi hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Disitulah momen curhat kepada Rabbul Izzati Azza wa Jalla. Karena manusia, apabila mereka tidak curhat kepada Allah, mereka akan curhat kepada manusia. Dan kita harus curhat, kita harus mengeluarkan isi hati. Maka mereka yang selalu curhat kepada manusia, curhat di media sosial, berarti mereka kurang curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikala kita berada di Mekah melihat Ka'bah Al-Musyarrafah, curhatlah kepada Allah, keluarkan semuanya, apa yang kita rasakan keluarkan semuanya. Karena itu adalah momen yang terindah, dan di saat itulah Allah akan menampung permintaan, doa, harapan seorang hamba, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua permintaan kita dan berikan kemudahan terhadap semua urusan yang akan kita lakukan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu pasti dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, bahasa-bahasa yang kurang tepat kami dalam menyampaikannya. Dan insyaallah pembahasan kita akan kembali sambung pada hari berikutnya. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di tempat yang mulia ini, di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam Masjid Nabawi, agar Allah Subhanahu wa taala turunkan ampunan kepada kita bersama. Tidak ada di antara kita yang duduk di dalam Masjid Nabawi dan juga saudara-saudara kita semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka terhadap orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Kita berharap agar Allah ampunkan dosa kita, dosa keluarga kita, dosa orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, dan dosa orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah, pulang pergi ke Mekkah Al-Mukarramah, agar semua doa mereka dikabulkan oleh Allah, agar semua ibadah mereka diterima oleh Allah, agar umrah mereka dijadikan umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam perjalanannya. Allah berikan kelancaran dalam urusannya. Allah kembalikan mereka bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah kembalikan mereka diberikan rezeki untuk kembali datang beribadah di Mekah dan di Madinah. Kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله